Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurefa Fatma dari kelas 1C, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang 4 jenis orang tua yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memberikan banyak sekali pelajaran tentang keluarga. Ada kisah orang tua yang berhasil menjadi teladan bagi anak-anaknya, ada pula yang justru menjadi peringat agar kita tidak mengikuti jalan yang salah. Dari kisah-kisah itu, kita bisa melihat 4 jenis orang tua yang digambarkan. Selamat menyaksikan. Pertama, kisah Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus Allah untuk berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit sekali yang beriman kepadanya. Di antara orang yang tidak beriman, bahkan tidak ada dari keluarganya sendiri, yaitu istrinya dan anaknya. Dalam Al-Quran, Allah menyebut istri Nabi Nuh sebagai contoh wanita kafir. Ia tidak pernah beriman kepada dakwah suaminya, bahkan ikut berkhianat dengan menyebarkan rahasia Nabi Nuh kepada kaum yang kafir. Allah beriman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah naungan dua hamba yang soleh. Di antara hamba-hamba kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suami-suami itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dari kisah Nabi Nuh, kita belajar bahwa terkadang dalam satu keluarga ada yang beriman, ada juga yang menolak, meski hidup serumah. Yang kedua, Firaun adalah raja Mesir yang sangat sombong dan zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Namun, di dalam istananya sendiri, Allah menumbuhkan cahaya iman pada istrinya, Asiyah binti Muzahib. Asiyah adalah wanita yang lembut dan beriman kepada Allah. Ia diam-diam mengikuti ajaran Nabi Musa dan menyembunyikan imannya dari Firaun. Ketika Firaun mengetahui keimanan istrinya, ia sangat murka dan menyiksanya dengan kejam. Dalam penderitaan itu, Asiyah berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di sisinya di surga. Doanya dikabulkan dan ia wafat sebagai wanita mulia penghuni surga. Ini menunjukkan bahwa tidak semua pasangan sama, ada yang durhaka, ada yang taat. Yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sabar dan taat kepada Allah. Ia memiliki dua istri, Sarah dan Hajar. Sarah lama tidak memiliki anak, lalu menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Dari Hajar lahirlah Ismail, dan dari Sarah lahirlah Ishak. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayi Ismail di lembah Tandus yang kelak menjadi Mekah. Karena kehausan, Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwa sehingga menurunkan air Zam-Zam sebagai pertolongan. Beberapa waktu kemudian, Allah memberikan mukjizat kepada Sarah yang sudah tua dengan kehadiran Ishak. Dari dua putra Nabi Ibrahim ini lahir keturunan para nabi hingga Nabi Muhammad SAW. Dari mereka kita belajar arti kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, kisah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang sangat membenci Islam. Ia selalu mengejek dan menghalangi dakwah Nabi. Istrinya Ummu Jamil juga memusuhi Nabi dengan menyebar fitnah dan meletakkan duri di jalan yang dilalui beliau. Karena kebencian mereka, Allah menurunkan surat Al-Lahab yang menjelaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan binasa di neraka. Akhirnya Abu Lahab meninggal dalam keadaan hina dan kafir. Dari cerita tersebut, keduanya menjadi simbol keluarga yang menjauh dari rahmat Allah. Dari kisah 4 tersebut, kita belajar bahwa setiap orang tua memiliki teladan kebaikan maupun teladan keburukan. Pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi orang tua yang menuntun anaknya ke jalan Allah, atau justru sebaliknya, menjauhkan anak dari Allah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.